Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tosa Anggara dengan NIM 21042219. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pertemuan 13 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak I.E. Permana STMT. Dan untuk materi yang akan saya paparkan pada video kali ini, yang pertama, etika pada masyarakat informasi. Yang kedua, peraturan perundang-undangan terkait penerapan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan yang keempat, Undang-Undang KIP, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, untuk materi yang pertama mengenai etika pada masyarakat informasi. Pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Akuntabilitas atau accountability adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab. Dan untuk materi yang kedua, peraturan perundang-undangan terkait penerapan sistem informasi manajemen. Dan untuk materi ini terbagi menjadi dua, yaitu Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, Undang-Undang KIP, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan langsung saja kepada pembagian yang pertama, yaitu Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, untuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti UNCITRAL, Model Law on E-Commerce, dan Unilateral Model Law on Signature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur antara lain, yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Yang kedua, tanda tangan elektronik sesuai dengan pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Dan yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority sesuai dengan pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE. Dan yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik sesuai dengan pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE. Dan masuk kepada materi selanjutnya mengenai Undang-Undang KIP atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 68 pasal ini Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Undang-undang ini bertujuan untuk, yang pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Yang keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dan yang kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Kemudian, informasi yang dikecualikan dalam undang-undang ini antara lain adalah yang pertama, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Yang kedua, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada permohonan informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Nah, sekian pemaparan video dan materi pada video kali ini. Jika ada salah dan janggal, saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.